Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kita bertemu lagi di Kies, Kisah Inspirasi dan Edukasi, podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini saya bersyukur sekali di studio podcast ini telah hadir guru favorit saya dulu yang awet muda sampai sekarang. Alhamdulillah. Masih seperti yang dulu, Ibu Rada Puspita yang kebetulan baru-baru ini berhasil ya Bu ya membina anak kita, Ana Safira ya, dari Man 1 Aceh Tengah meraih emas Bu ya, medali emas di bidang biologi pada kompetisi sains madrasah ya, dan juga mewakili Provinsi Aceh ke tingkat nasional yang baru-baru ini dilaksanakan. Tentu saja kita dah nggak sabar lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan dua orang-orang hebat ini. Kita bersyukur sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa Kies kita di rumah. Namun sebelum itu kami minta like, comment, share, and subscribe podcast Kies kita ini untuk lebih maju dan berkembang. Langsung saja kita berbincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ini pengalamannya pastinya banyak sekali nih ya. Saya pengen dengar banyak cerita nih Bu. Pastinya teman-teman di rumah juga pasti pengen dengar banyak cerita. Karena kan jarang-jarang loh Bu ya dari Aceh Tengah melewati tahapan-tahapan yang pastinya cukup panjang dan sulit, lalu mendapatkan emas di provinsi, kemudian mewakili Aceh di tingkat nasional, itu kan luar biasa sekali. Tentunya pemirsa di rumah pasti juga ingin mendengar pengalaman. Oh iya, satu lagi, kita juga mendapatkan dua Bu ya, dua dari Aceh Tengah, perwakilan Aceh Tengah yang bisa berhasil lolos ke tingkat nasional ya Bu ya, dari Min 1 Aceh Tengah. Namanya Teguh Aulia Rifai. Nantinya kita juga akan berbincang-bincang dengan anak kita dan juga pembinanya tentunya. Karena di balik kesuksesan anak ini pasti ada sosok yang membinanya gitu Bu ya. Oke Bu, saya pengen Ibu cerita gimana sih proses pembinaan Ananda ini supaya bisa lolos sampai ke tingkat nasional gitu Bu. Terima kasih. Bunda Purnama yang makin cantik. Amin. Pengalaman itu banyak sekali ya. Iya. Ibu mulai dari Man 1 memang sebagai pembina. Iya. Alhamdulillah pernah juga lolos kawan kita. Ini penalam ini dulu untuk mewakili Aceh Tengah juga dulu Olimpiade. Kebetulan Ibu juga pembinanya. Iya. Kemudian itu Olimpiade yang ngadain Dinas Pendidikan. Dan di bidang studi biologi juga. Ya? Okay. Alhamdulillah untuk kali ini yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Tepuk tangan dulu dong. Yang kedua kalinya Ana Safira ini udah dari kelas 1. Dari kelas 1 dia Ibu bina. Kebetulan alhamdulillah cuman sampai tingkat kabupaten saja, provinsi belum. Mungkin belum ada peningkatan mungkin ya. Mungkin masih monoton mungkin pembinaannya, tapi untuk kali ini kami Ana minta pembinaan ini jangan Ibu aja. Iya. Bisa mungkin dari luar, ya kan. Tapi untuk tahun ini memang berbeda. Ada yang membantu Bicer itu wadah kita juga ya, guru-guru kita ya. Mereka berinisiatif untuk mengadakan pembinaan secara keseluruhan dan tempatnya di MSen 3 waktu itu. Alhamdulillah mungkin kita juga bisa melihat ya teman-teman kita yang lain, kawan-kawan Ana yang lain yang berpotensi mungkin untuk bisa ke nasional, ke provinsi. Setelah selesai dari Bicer, saya tanya gimana Nak? Saya kepingin ada dosen yang ngajar saya Bu. Dia kepingin lebih lagi. Mungkin karena dari pengalaman sebelum-sebelumnya kan. Oke, kebetulan kami ada sekelompok IN, Pasprov dan Pasda. Kebetulan masuk di situ. Ayo adik-adik kita adakan pembinaan KSM tingkat provinsi gitu. Jadi setelah itu pembelajarannya secara online. Dan kebetulan Ana mendapatkan dosen dari universitas di Korea
dan pembinaannya secara online, dan materi yang diajarkan itu secara semuanya berbahasa Inggris. Tapi dia memberikan materinya dengan berbahasa Indonesia. Nanti kita bisa sharing dengan Ana bagaimana proses pembelajarannya. Iya, iya. Dan kebetulan yang diberikan sama dosen itu ada di buku Kimbal yang Ibu kasih ke Ana sebagai panduan buku biologi tingkat universitas. Iya. Nah, kita mau mengembangkan jangan saja di itu, karena kita udah lihat bagaimana soal-soal KSM itu Standarnya sudah tinggi, standarnya Bu, ya. kan tingkat nasional, bukan aja di provinsi, di kabupaten juga sudah tingkat nasional. Iya. Dan itu sudah berkolaborasi dengan ayat-ayat Al-Quran, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan kita harus mendampingi juga dengan guru bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Al-Quran hadis. Begitulah patennya Padahal KSM. materinya materi biologi, Bu, ya. tapi disangkut pautkan dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang gitu berkenaan ya. dengan biologi, paten memang. Kemudian bahasa Arabnya, kemudian bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mungkin kita udah biasa lah, tapi ini ada Al-Quran hadis dengan bahasa Arab. Nah, terus itu dari kelas 1 sampai di Bicar kemarin didatangkan juga ahli-ahli di bidang Al-Quran, ahli-ahli di bidang bahasa Arab ya. Artinya guru-guru yang membina ini juga harus belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Al-Quran hadis. Itu salah, itu memang hebat ya. Keren. Nggak ada tuh di dinas yang lain, ada. Cuma ada di Kemenak, di Kementerian Agama ya, paten. Ibu rasa itu memang suatu pengembangan yang anak itu bukan saja di biologi saja belajar, tapi harus menguasai juga Al-Quran hadis, menguasai juga bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu salah satu pengalaman Ibu untuk membina anak. Memang anak ini agak kritis orangnya. Ya, sangat kritis. Ibu ada salah sedikit aja, Bu, itu bukan kayak gitu. Ibu anjung jempol memang. Anjung jempol memang. Kalau menurut saya layak jadi juara ya, Bu. Layak jadi juara. Kalau Ibu bilang menurut pendapat Ibu ini, tapi kalau saya Bu kan secara cepatnya seperti ini. Oke, boleh dia juga. Punya ide inisiatif tersendiri, punya ide tersendiri karena buku Ibu dia kasih sama dia, mungkin dia lebih mendalam untuk mempelajari buku Kimbal tadi. Nah, itu salah satunya, dan Ibu yakin, Ibu bilang mana? Dia kemarin itu sudah, Bu, itu yang menang juara tingkat provinsi kemarin, Bu, dari modal bangsa, ikut juga sama dia. Bilang sama dia, kali ini aku yang menang. Kita harus percaya diri. Semangat gitu ya. Dia kemarin agak ini juga, jangan, kamu harus percaya ada diri. Ada ya perasaan itu ya, perasaan insecure ya. Udah ada lihat dia itu saingan dia dulu, dapat ke nasional. Di event sebelumnya sebelumnya, KSM yang tahun lalu. Nah, banyak pengalaman di bidang KSM ini. Ada yang waktu itu tidak lulus, langsung nangis. Nggak apa-apa nak, kita coba lagi tahun depan gitu kan. Saking kepinginnya dia itu mendapatkan nilai yang bisa ikut tiket untuk ke provinsi gitu kan. Tapi Ibu dengan pengalaman seperti ini, Ibu jadi lebih pinter gitu. Iya, jadi terus belajar gitu. Terus belajar. Nanti aku kalah dengan siswaku ini, harus belajar. Buka YouTube, buka ini, buka buku-buku yang lain yang bisa kira-kira memicu Ibu supaya lebih pinter gitu. Lebih pinter, jangan sampai muridnya lebih pinter ya, sampai lebih pintar Ana daripada Ibu. Nah, itu jadi motivasi jadi motivasi sendiri. Oh, ini soalnya seperti aku dulu belum pernah belajar nih. KSM itu luar biasa soalnya, memang soal tingkat universitas. Yang kira-kira udah semester 7 lah. Artinya bukan sesuatu yang mudah untuk meraih prestasi di KSM, Bu ya. Ibu juga sudah bisa untuk Ana mungkin ini udah kelas 3. Ibu juga udah bisa mantau siapa yang bisa saya bina. Iya, ya kan, seperti itu. Harus ada selanjutnya generasi-generasi nanti. Kemarin dia menyerahkan semua atributnya ke Ibu. Disimpan baik-baik ya, Bu ya, gitu katanya. Ini saya balikkan. Jadi saya udah berpikir ini siapa penggantinya. Karena dia udah kelas 3 ya kan. Insya Allah nanti ke depan kita lebih giat lagi, lebih punya potensi lagi. Ini dari kelas 1 Ibu sudah akan pembibitan ya istilahnya. Pembibitan. Kami akan tes nanti siapa yang nilainya tertinggi, nanti itulah kita bina. Karena kayaknya setelah Ana
banyak peminatnya biologi untuk menuju KSM berikutnya. Jadi Ana bisa memotivasi adik-adiknya, adik-adik untuk prestasinya. Wah, ini Kak Ana keren nih. Iya. Ternyata kita dari MAN 1 juga pasti bisa ke tingkat nasional, mungkin gitu ya. Iya. Sebelum Ana berjuang di Maluku Utara, Ternate, kami ada sedikit berdoa bersama. Setelah itu saya memberikan motivasi bagi adik-adiknya, siapa Ana selanjutnya, ya kan? KSM itu kita bina untuk selanjutnya siapa setelah Ana. Anak-anak ibu semua pinter. Ibu bilang kayak gitu, semua pinter. Tapi sekarang harus belajar lebih giat lagi supaya bisa menuju nasional. Menuju nasional, amin. Dan mudah-mudahan nanti di selanjutnya, di event selanjutnya, di nasional kita dapat emas ya, Bu. Amin. Amin. Nah sekarang kita pengen dengar cerita dari Anan. Gimana prosesnya, kan Ibu tadi sepintas sudah cerita kalau Ana ini tipe yang pantang menyerah berarti ya kan. Dari awal, sudah pernah gagal, coba lagi gitu ya. Nah, jadi Ibu pengen banget dengar biar teman-teman di rumah juga kan ada tuh yang sekali mencoba berarti aku udah nggak bisa gitu kan. Jadi mudah-mudahan Ana bisa memotivasi teman-teman di madrasah khususnya ya kan untuk bisa gitu. Boleh dong sharing ceritanya. Ya, makasih. Jadi sebelumnya saya bukan ini kali pertama saya ikut KSM ya sebenarnya. Tapi juga bukan di MAN ini pertama kali saya memulai ikut KSM bukan. Tapi pertama kali saya ikut lomba KSM itu waktu MIN. Oh dari MIN udah ya? Dari ya. MIN. Wah. Jadi waktu MIN itu saya mulainya kalau nggak salah saya kelas 4. Kelas 4 itu juga mendadak. Tiba-tiba waktu hari H itu guru nyari saya sama teman saya yang lain itu untuk pergi ke MAN 1 juga hari itu acara mungkin lomba tanpa persiapan. Iya, langsung aja hari itu langsung lomba. Jadi saya disuruh ikut bidang matematika dan kawan saya yang lain itu ikut bidang IPA. Ya, udah aja saya mungkin hasilnya waktu pertama kalau itu tanpa persiapan gimana ya? Itu nggak lolos. Saya nggak ingat itu hari itu siapa yang lolos. Tapi tahun berikutnya itu kami diberitahu lebih awal. Tahun berikutnya itu waktu saya kelas 5 itu diberitahu lebih awal. Disuruh persiapan terus, cuman hari itu juga persiapannya kurang. Kami nggak dikasih guru pembina, nggak dikasih materi. Mungkin pembinaannya kurang ya, walaupun sudah dikasih kesempatan, tapi kita belum tahu ya mau belajar apa gitu ya. Apalagi waktu masa-masa itu HP nggak ada mesti ya, belum terlalu, nggak semua orang ada, mesti berapa orang. Jadi googling juga belum ya? Belum ada internet, mesti dari buku, terus juga bukunya nggak ada persiapan juga bukunya itu. Jadi ya hasilnya juga sama seperti tahun sebelumnya, belum berhasil. Waktu lanjut ke MSen, saya masuk ke MSen 1. Dulu saya waktu MIN itu di MIN 2. Lalu selanjutnya saya lanjut ke MSen 1. Ini sejati anak madrasah ini. Dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Lanjut ke MSen 1 sama juga ikut pertama-tama itu dites kepala sekolahnya itu Pak Walid dulu. Itu dites semuanya diberi kesempatan yang sama untuk ikut itu. Jadi semuanya dari kelas hari itu kelas 8 sama kelas 7 itu boleh ikut kecuali kelas 9. Karena kelas 9 juga udah tahun terakhir ya, udah nggak bisa lagi. Jadi lanjut kelas 7, kelas 9 itu saya posisi kelas 7, dites lah semuanya itu. Dikasih soal, hari itu 1 hari full nggak belajar, kami dikasih soal, semuanya bidang IPA, IPS, matematika kami kerjakan semua. Lalu nanti dia ambil, kalau nggak saya entah 15 besar, entah 10 besar terbaik, dan saya lolos di ketiganya. Oh ya, di matematika lolos, di IPS lolos. Skornya mencukupi semuanya. Cuman jadi yang lolos tiga-tiganya itu disuruh pilih salah satu bidang yang kita suka itu atau kita gemari. Jadi saya ngambil IPA hari itu karena juga saya kurang di matematika, kurang di IPS, jadi saya ngambil tengah aja IPA. Yang memang kita suka gitu ya. Iya, saya juga suka belajar tentang IPA, terutama di biologinya dulu waktu itu. Udah lanjut, waktu kelas 8 itu dites lagi, itu udah 10 besar itu dites lagi, siapa yang satu terbaik diambil. Alhamdulillah waktu itu guru saya, pembina saya itu Ibu Eni Benamni yang juga pernah dibina oleh Ibu Rada. Diajari juga sama beliau. Yang pernah dibina menjadi pembina, keren. Diajari sama beliau, alhamdulillah waktu dites saya yang terbaik dari 10 besar tersebut.
baru waktu itu mungkin pandemi, karena pandemi COVID itu ya. iya pandemi itu kami langsung ke tingkat nasional, nggak ada provinsi, nggak ada kabupaten, langsung ke nasional. Gitu. Itu juga bikin berat untuk kami karena langsung ke nasional. Sedangkan saingannya itu luar biasa banyak ya. Iya, ini langsung nyerbu ke nasional gitu ya. Iya, nggak ada seleksi lagi, langsung ke nasional. Jadi saya posisi itu bingung, kayak mana ini pertama kali coba langsung ke nasional. Jadi ya hasilnya juga nggak memuaskan hari itu. Juga. Waktu lanjut kelas 8 itu naik ke kelas 9, ikut lagi KSM, dipilih lagi, hari itu nggak ada seleksi lagi. Langsung aja yang dipilih tahun-tahun kemarin. Karena kebetulan ketiga bidang itu semuanya sangkatan sama saya, jadi bisa dipakai 2 kali ya istilahnya. Bisa kelas dipakai 1-nya lagi. dipakai, kelas 2-nya dipakai, kelas 2 dipakai, kelas 3-nya dipakai. Iya. Jadi karena ikut lomba lagi, hari itu nggak langsung ke nasional, ada 2 kabupaten, provinsi. Alhamdulillah waktu itu juga di Emsen bagus menurut saya, waktu di Emsen 1 itu bagus pembinaannya. Setiap hari ada, pasti seenggaknya diluangkan 1-2 jaman kami belajar dengan pembina. Hari itu karena pembinanya juga pernah ikut KSM gitu, makanya dia mungkin juga sudah tahu sedikit, punya pengalaman lah gitu ya. Waktu itu pembina saya Ibu Ismi Rimata, sekarang masih di Emsen 1, alhamdulillah. Diajari sama beliau, intensif juga waktu kami bahas-bahas soal selalu. Cuman menurut saya minusnya hari itu, seharusnya untuk soal KSM itu kan soal berat ya Bu. Iya. Soal yang berat, seharusnya untuk tingkat Emsen, materi yang dipelajari itu materi MA. Aliyah ya. Iya. Jadi hari itu saya juga ada belajar materi MA, terutama untuk biologinya itu. Saya baca-baca, terus alhamdulillah lolos ke tingkat provinsi. Juara 1 di kabupaten, lolos ke provinsi. Waktu di provinsinya itu seperti yang dikatakan Bu Rada tadi, itu dibimbing sama Pak Manaf. Pak Manaf, kami ada juga bayar les itu sekitar 3 hari. Terus nanti ada juga tim Pak Manaf itu sendiri yang datang ke. Oh, ada yang kalian inisiatif sendiri untuk cari les sendiri gitu. Ada juga yang memang sudah disediakan. Hari itu kalau nggak salah tim Pak Manafnya sendiri yang datang ke Aceh Tengah. Kami di karantina di Mandua, tapi nggak nginap di situ. Dari pagi sampai sore gitu ya. 1 hari full di situ bersama kawan-kawan yang lain juga belajar, ketemu di sana. Di hari itu dibagi 2, jadi biologi sekali, terus fisika juga, karena hari itu IPA 2 bidang langsung harus dikuasai 2 bidang. Man juga ya, kita belum ketemu ya, belum kenal. Hari itu. Terus tapi sayangnya ada waktu di provinsi belum lolos waktu itu juga. Iya. Terus lanjut masuk MAN, alhamdulillah mungkin saya sedikit dilirik waktu MAN. Jadi karena sudah berpengalaman di KSM gitu ya. Langsung dilirik, langsung ikut lomba waktu itu. Pertama lomba waktu kelas 7 itu POSI. Ikut POSI pergi ke Banda, juga masih belum lolos. Mungkin karena masih kelas 1 tiba-tiba sudah ikut lomba, masih bingung juga sama soalnya. Terus belajar dari pengalaman, waktu naik kelas 2 saya diikutkan KSM lagi. Hari itu bersama Bang Dimas, karena bersama Bang Dimas bisa 1 bidang itu 2 orang. Jadi saya dengan Bang Dimas itu belajar juga dibimbing sama Bu Rada. Gitu. Jadi kami belajar, kadang-kadang nanti belajar mandiri, kadang-kadang nanti diajar sama Bu Rada. Itu sudah inisiatif sendiri juga. Sudah ada inisiatif sendiri. Karena anak ini sudah punya pengalaman, bahwa artinya kalau kita nggak bawa cukup bekal, kita bakalan kalah gitu ya. Jadi kan yang Bunda tangkap ini memang karena ini kan pengalaman Ana dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan dia pun sudah tahu sebenarnya untuk mencapai emas di provinsi itu perjuangannya seperti apa. Dia sendiri mungkin sudah bisa tahu karena pengalamannya, dari dasar pengalamannya. Itu kan bisa juga jadi motivasi guru-guru kita yang lain ya Bu ya, bahwa memang pembinaannya itu memang seperti itu ya, seperti yang Ibu bilang tadi ya Bu ya. Pembinanya juga harus banyak belajar. Jadi dengan banyak pengalaman, anak ini sudah punya trik-trik tersendiri untuk menjawab soal itu. Ada kata kunci gitu. Jadi dia sudah tahu. Orang kayak gitu dari min. Ini Ibu nggak ada rencana nggak bikin anak dijadiin mentor untuk adik-adiknya gitu? Ada rencana kan setelah nanti pembinaan KSM dari seluruh
bidang studi, nanti mentornya Ana. Ada kami udah bicara dengan Pak Kepala Sekolah kemarin. Nanti kita suruh nanti Ana memberikan pembekalan sedikit buat adik-adiknya. Itu baru kemarin dulu Pak Kepala bilang seperti itu. Karena kan artinya anak ini ikut KSM itu setelah jatuh bangun ya, untuk meraih emas di tingkat provinsi ya. Betul. Artinya sudah paham betul gitu. Kita kalah karena apa dan kita menang karena apa, sudah paham betul gitu. Ini jadi pengen tahu ini cita-citanya apa sih? Agak melenceng dari biologi deh tapi. Jadi dokter bukan ya? Bukan. Saya untuk sekarang saya lebih tertarik ke ilmu komputer. Oh, ilmu komputer. Ya mungkin saya ngambil programmer itu nih yang mau ngambil Cita-citanya jadi programmer ya. Karena cita-citanya melenceng. Ini kemarin KSM ngambil biologi itu kenapa? Karena tertantang, karena kemarin sudah pengalaman gurunya, atau karena gurunya, atau karena apa nih kan? Atau karena memang ada ya Bu ya tipe yang maksudnya aku nggak bisa nih kalah. Gitu. Betul. Gimana sih sebenarnya? Pertama-tama saya kan bidang matematika ya waktu min. Waktu saya perkirakan itu soal matematika, itu matematika itu nggak cocok sama saya. Kenapa? Saya itu kurang teliti orangnya. Kurang teliti kalau soal angka-angka saya kurang teliti. Waktu masuk M-Science itu kan ada dua ya, IPA itu terbagi dua, biologi sama fisika. Fisika juga sama, saya hari itu harus ada hitung-hitungannya. Ya, hitung-hitungannya itu cukup berat untuk saya. Karena itu saya juga ada tertarik sama biologi. Berarti ini hafalannya kuat ya? Lumayan lah. Biasanya kan gitu ya Bu ya. Kalau biologi itu biasanya hafal-hafalan Bu ya. Tapi kan teknik informatika itu, komputer itu turunan matematika loh nah. Ibunya mau mengarahin jangan ke programmer, ke dokter aja kata ibunya. Ya, lanjut lagi dong cerita. Lalu ya waktu masuk ke sini sudah terpisah ya, IPA tadi jadi kimia, fisika, biologi. Waktu di situ saya coba buka buku tentang biologi, dan menurut saya pembahasan tentang biologi itu memang menarik. Dan kebanyakan soal, waktu saya buka-buka soal, kebanyakan soal biologi itu bisa dianalogikan menurut saya. Dan saya suka yang soal-soal yang ada sangkut pautnya sama logika, analisis, itu saya suka. Jadi saya memilih untuk mengambil biologi aja. Mengambil biologi aja sesuai dengan itu yang kita suka. Emang kan lebih mudah Bu ya. Mungkin kalau kita belajar sesuatu yang memang kita sukai ya. Ditambah lagi menantang ya gitu ya. Pengalaman-pengalaman itu menantang itu keren Bu, luar biasa. Banyak orang yang kan 1-2 kali mencoba gagal gitu. Ya udah berarti aku nggak di situ gitu kan. Ini berarti kalau dihitung-hitung udah lebih dari 3 kali ya. 6 kali udah. Ini kali ke-6 dan meraih emas ya. Alhamdulillah. Iya. Dengan usaha yang luar biasa pastinya. Keren Bu. Saya jadi bingung mau tanya apa lagi karena saking kerennya. Tapi pengalaman Ana waktu mau lomba nggak enak makan ya? Iya. Selalu seperti itu. Bukan, mungkin hari itu juga kurang sehat juga, Bu. Kurang sehat jadi hari itu atau memang rutinitas sebelum lomba bukan? Bukan. Memang hari itu. Hari itu. Karena mungkin mau mendapat emas mungkin ya. Nervous dia waktu itu. Karena ada memang sebagian orang yang gitu bukan? Kalau mau sesuatu menghadapi event yang besar, ada yang nervous pasti Bu ya. Ini emang gitu ininya ya, kode alamnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kan nantinya udah jadi mentor untuk adik-adiknya, bagi-bagi pengalaman, terus bagi-bagi pengalaman juga di Kias gitu kan. Mudah-mudahan ada lagi nanti anak-anak yang lain dari MAN 1, dari MAN 2, MAN 3 tadi Bu ya. Iya. Untuk selanjutnya Bu, karena ini kan Ibu sudah berhasil nih membawa gitu kan, membawa si Ana untuk meraih emas gitu. Untuk program selanjutnya, untuk pembinaan, bukan hanya di MAN 1 khususnya gitu ya, untuk di madrasah kita di Aceh Tengah ini, ada nggak Bu ide-ide atau misalnya sharing gitu dengan rekan-rekan guru lainnya, ada nggak tuh program-program seperti itu? Sebenarnya program Bicer itu sudah bagus ya. Iya. Sudah bagus.
cuman maunya jangan guru yang ada gitu. Ambillah. Dulu pernah juga ya seperti yang dibilang anak kan ada di Mandua tuh. Iya. Apa namanya di kontrak Dari mereka luar dari gitu, luar. ya. Nah, kayaknya lebih bagus Lebih seperti kaya lagi Bu lebih, ya. ilmunya lebih berkembang. Lebih berkembang lagi. Kalau saya dengan anak itu udah biasa, tapi coba yang lebih luar biasa gitu kan, untuk mengarahkan anak-anak itu lebih paten, lebih berkompeten gitu. Berarti mungkin Ibu menyarankan bahwa kedepannya nanti untuk menghadapi KSM 2025 nanti selain berkolaborasi dengan guru-guru kita di madrasah yang sudah ada, kita juga berkolaborasi dengan guru-guru lain yang dari luar gitu ya Bu ya. Iya, betul. Yang tentunya kok bisa ya dari provinsi ya Bu ya, kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Jadinya kan seperti yang pengalaman anak ini bahwa memang dia artinya bukan dari satu guru gitu Bu ya. Ada Banyak yang berpengalaman. dari dosen yang dari Korea gitu kan, ada yang dari bimbel online. Artinya nggak berpangku tangan gitu bukan, nerima aja. Oh ini saya sudah cukup nih dengan Bu Rada gitu, nggak gitu ya. Dia lebih banyak lagi belajar buku ini buku itu, terus juga YouTube gitu kan. Lebih sebenarnya kalau keberhasilan itu dari anaknya, kita cuma memoles saja. Iya. Saya juga yakin karena si anak ini tipenya pantang menyerah, terus dia juga bisa ini ya Bu, bisa tahu, bisa membaca kekurangan-kekurangan. Oh saya kemarin itu kalah nih pasti karena gini, seharusnya bisa begini, nanti di tahun depan seharusnya begini. Pengalaman itu ya pasti terus jadi guru menggali ya. terus gitu ya Keren. Oke Bu, cerita-ceritanya. Terima kasih sekali telah hadir di sini berbagi pengalaman dengan saya dan juga pemirsa Kios pastinya. Selanjutnya Bu, kalau di sini ada closing statement untuk memotivasi dari Ana juga, dari Ibu juga. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi adik-adik yang ingin seperti Ana, tingkatkan belajarnya. Jangan saja berpangku pada guru yang memberikan materi, tapi carilah browsing. Sekarang kan sudah kita belajar itu bukan dari guru, tapi dari YouTube, dari TikTok juga boleh, dari Instagram, pokoknya banyak. Ya, itu ilmunya lebih berkembang. Mungkin kalau di sekolah hanya sesuai dengan kurikulum, tapi kalau kamu ingin menjadi lebih paten, lebih mandiri, carilah pengalaman di luar sekolah. Oke, terima kasih. Ya, dari Ana juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saran dari saya untuk ke KSM selanjutnya ialah perbanyak membaca dan latihan. Kenapa? Karena dengan membaca dan latihan itu akan meningkatkan skill kita serta mempertambah kemungkinan kita serta memperbanyak pengetahuan kita. Dan saya harap untuk kedepannya bukan hanya 2 orang saja dari Aceh Tengah lagi, saya harap kita semua yang menjadi peserta untuk mewakili Aceh Tengah nanti akan lolos ke nasional. Mungkin itu saja dari saya. Amin. Keren sekali bincang-bincang hari ini. Saya semangat sekali kalau ngobrol sama guru, terutama nih guru favorit. Terima kasih. Terus ngobrol juga dengan anak yang semangat kayak Ana ini luar biasa keren. Dan nantinya tentu kita juga akan berbincang dengan siswa kita yang keren satu lagi itu. Siapa? Teguh ya. Teguh, kita di season selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.